Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai virus hepatitis dan pencegahannya di klinik gigi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh para pemateri. Untuk para pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, meliputi pengertian virus, pengertian penyakit hepatitis, dan juga cara pencegahan dalam praktik kedokteran gigi. Yang pertama, pengertian virus yaitu merupakan mikroorganisme parasit intraseluler obligat yang mengandung satu jenis asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Penyakit hepatitis sendiri merupakan peradangan yang terjadi di hepar yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan hingga kematian. Dalam praktik kedokteran gigi, mikroorganisme seperti virus, jamur, dan bakteri sangat mudah bertransmisi dan menginfeksi individu. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif untuk mencegah terjadinya penularan virus hepatitis di bidang kedokteran gigi. Definisi virus hepatitis adalah salah satu penyakit yang menjadi masalah di dunia. Virus ini disebabkan oleh infeksius dan non-infeksius agent yang menjadi penyebab penyakit hati atau hepar. Terdapat 5 jenis hepatitis, yaitu tipe hepatitis A, B, C, D, dan E, yang akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis hepatitis. Yang pertama yaitu hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh HAV atau hepatitis A virus yang merupakan sebuah virus RNA. Virus ini ditularkan dari individu ke individu lain melalui rute fekal dan oral atau melalui makanan dan minuman. Gejala penyakit hepatitis A ini yaitu seperti demam, malaise, kehilangan nafsu makan, diare, mual, ketidaknyamanan perut, urin berwarna gelap, dan penyakit kuning, yaitu ditunjukkan dengan kulit dan mata yang menguning. Hepatitis ini dapat dicegah penularannya dengan melakukan vaksinasi. Yang kedua yaitu hepatitis B. Hepatitis B adalah suatu peradangan dan nekrosis pada sel hepar yang disebabkan oleh HBV atau hepatitis B virus. Hepatitis ini ditularkan melalui kontak darah, cairan tubuh, maupun jarum suntik yang terkontaminasi dan maupun alat kedokteran gigi lainnya. Hepatitis ini dapat diobati dengan agen antivirus, yaitu berupa vaksin HBV. Baik, selanjutnya adalah virus hepatitis C atau penyakit hepatitis C yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HVC. Hepatitis C ini dianggap sebagai silent epidemic karena orang-orang yang terinfeksi itu tidak menunjukkan gejala hingga akhirnya penyakit ini dapat berakibat fatal bagi individu yang terjangkit. Lalu hepatitis C ini sulit untuk mengembangkan vaksin. Lalu penularannya itu dapat dilakukan atau dapat terkena melalui parenteral, perinatal, dan seksual atau berbagai jarum suntik yang terkontaminasi oleh individu yang terkena hepatitis C. Orang-orang yang sering membutuhkan transfusi darah dan juga transplantasi organ merupakan kelompok risiko kelompok orang yang berisiko tinggi dalam terpapar hepatitis C. Kemudian bagaimana sih penularannya di klinik gigi? Di klinik gigi sendiri, virus hepatitis itu yang paling sering ditemukan adalah virus hepatitis B, C, dan juga D, yang dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Melalui kontak langsung itu contohnya melalui darah, cairan mulut, dan cairan sekresi lainnya. Lalu untuk kontak tidak langsung itu dapat melalui instrumen yang telah terkontaminasi atau kontaminasi oleh udara seperti percikan droplet atau aerosol cairan mulut. Lalu untuk
virus hepatitis B dan C itu terkhusus ditularkan dapat melalui kontak langsung antara mukosa dengan darah ataupun cairan tubuh lain dari individu yang terinfeksi ke individu lainnya. Sedangkan untuk virus hepatitis D, itu dapat terjadi sebagai koinfeksi dengan imunisasi HPV, dan HPV memberikan kekebalan terhadap HPV dan HPD. Selanjutnya, pencegahan dalam penularan hepatitis di klinik gigi dapat dilakukan dengan screening awal dengan melihat apakah pasien yang datang ke klinik gigi itu memiliki tanda-tanda terkena hepatitis. Screening dan deteksi dini dilakukan sebelum pasien masuk ke dalam ruang perawatan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi apakah pasien yang datang ke klinik gigi ini terinfeksi hepatitis atau tidak, dan selain itu untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas di antara individu yang mungkin terinfeksi hepatitis. Selain itu, untuk mengurangi penularan hepatitis pada petugas kesehatan gigi, direkomendasikan agar memperoleh vaksinasi hepatitis dan menggunakan APD seperti sarung tangan, penutup kepala, masker, dan lain-lain. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, mengeluarkan suatu pedoman pengendalian infeksi di klinik gigi untuk mengurangi transmisi patogen dalam perawatan gigi. Yang pertama, vaksinasi petugas kesehatan mulut. Yang kedua, memakai APD, misalnya sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan gaun. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, berhati-hati dalam menangani instrumen yang tajam. Yang kelima, sterilisasi atau desinfeksi instrumen. Yang keenam, melakukan pembersihan dan desinfeksi unit gigi dan lingkungannya. Yang ketujuh, penggunaan dan perawatan handpiece. Ke-8, penggunaan gigi yang telah dicabut. Dan yang terakhir, membuang limbah dan instrumen sekali pakai. Setelah materi dipaparkan oleh para pemateri, didapatkan kesimpulan bahwa hepatitis itu sendiri disebabkan oleh infectious dan non-infectious agen dan memiliki beberapa jenis, yaitu hepatitis A, B, C, dan E. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, dan material lain yang terinfeksi secara tidak langsung melalui instrumen yang telah terkontaminasi. Pencegahan penularan di klinik gigi dapat dilakukan dengan screening dan deteksi dini ketika pasien datang, serta melakukan tindakan pencegahan dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala, serta mencuci tangan, berhati-hati dalam menggunakan instrumen yang tajam, dan melakukan sterilisasi dan disinfeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.